Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaalu nabihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya Muhammad Rifail menyampaikan sebuah tausiah yang bertema peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa. Dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Bidah Ithmin bin Katsir. Beliau mengatakan di dalam kitab tafsirnya, Sya'ban wa huwa quwwatu ba'da dha'af, bahwa masa mudalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, berikanlah aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia ini. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahkan bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan masih bisa mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman milenial ini. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada, segala punya, yang istilahnya HP-nya iPhone, laptopnya Asus, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, duitnya loba, sawatnya lega, tiap hari makannya di Ampera, tetapi batinnya tersiksa, tiap hari penuh dengan gegana, dikarenakan mereka terjerumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda, dikarenakan mereka melanggar aturan Allah yang maha hebat. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus terus semangat mempelajari ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Dikarenakan salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, pernah berkata, religion without science is blind, science without religion is lame. Ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum itu berbahaya, dan ilmu pengetahuan umum tanpa mendasari ilmu pengetahuan agama itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus terus bersemangat mempelajari ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladzina minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Dan sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.